bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita. Dia mengalami banyak penderitaan. Dia mengalami banyak hal yang jahat, banyak hal yang seharusnya tidak terjadi kepada Tuhan, kepada seorang seperti dia. Kadang kita terlalu fokus kepada hal-hal yang bisa dilakukan untuk kita oleh karena apa yang Yesus lakukan, tetapi jarang atau terlalu jarang fokus kepada apa yang dia menderita, bagaimana dia menderita. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam hal-hal yang agak berat, tetapi sebenarnya bahkan hal-hal yang berat yang terjadi kepada Yesus itu juga kabar baik untuk kita. Jadi kita masuk ke dalam hal berat, tetapi sebenarnya kita akan mencari kabar baik di dalam itu. Kita akan melihat harapan di dalam itu, diberikan harapan melalui semua ini. Ya, dan juga kemarin saya bawa 2 pertanyaan yang sedikit beda untuk direnungkan selama saya khotbah. Jadi saya kembali kepada 2 pertanyaan ini juga. Apakah saya sudah mengenal Yesus sebenarnya? Saya minta semua untuk tanya kepada dirinya sendiri. Apakah saya selama ini sebenarnya mengenal Yesus ini yang digambarkan di dalam kitab Markus? Tidak hanya pada hari Minggu, tapi setiap hari. Apakah saya sudah mengenal Yesus ini? Yesus yang berkuasa, Yesus yang rendah hati, Yesus yang penuh kasih, Yesus yang kerjakan mujizat-mujizat, Yesus yang menyembuhkan orang, dan juga Yesus yang menderita. Apakah saya pernah mengenal Yesus ini yang menderita? Dan terus yang kedua, apakah saya sudah mulai mengikutinya sesuai apa saja yang tertulis di kitab Markus? Apakah saya sudah masuk ke dalam hal-hal yang sama yang terjadi kepada Yesus? Jadi untuk jawab pertanyaan itu kita akan melihat ke dalam Markus 14. Sebenarnya lucu karena kemarin, terima kasih Rachel yang membawa firman minggu lalu yang luar biasa. Saya sudah nonton di YouTube. Saya juga kaget melihat Rachel karena saya pikir itu Pak Dan, tapi ternyata jauh lebih luar biasa ya. Jangan kasih komen saya bilang itu ya. Sangat luar biasa. Katanya dia kemarin, dikasih pasal yang paling sulit menafsirkan. Dan saya bersyukur itu dikasih ke mereka. Tapi hari ini pasal yang paling panjang diberikan ke saya yang biasanya paling panjang lebar saat khotbah ya. Apa yang Tuhan lakukan dengan merencanakan itu? Saya bingung. Tetapi sebenarnya saya bergumul sudah lama tentang apa yang seharusnya saya bawa hari ini. Markus 14 itu ada 72 ayat. 72 ayat. Jadi hari ini kita akan membaca semua ya. Saya bercanda. Tidak ada waktu. So kita akan masuk ke dalam, kita akan lebih fokus kepada ayat 26 sampai 72 ya, masih banyak. Tetapi tidak bisa lewat ayat 1 sampai 26. Sebenarnya konteks itu sangat penting untuk semua yang kita belajar hari ini. Jadi saya secara singkat, semoga singkat ya, akan membawa kita melalui semua itu. Jadi secara singkat saya sudah tulis pokok besar atau deskripsi yang sangat sederhana apa yang terjadi dari setiap perikop itu. Tujuan Markus dan setiap penulis Injil-Injil yang keempat Injil itu adalah untuk menunjukkan siapa Yesus dan mengundang orang untuk menerima Yesus, untuk mulai mengikut Yesus, untuk melihat Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, untuk datang kepada Dia untuk diselamatkan, ya. Dan
karena itu juga kita bisa melihat tidak hanya apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus, tetapi bagaimana itu berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Jadi hari ini kita mau lihat kayak pakai satu mata untuk melihat apa yang terjadi kepada Yesus, bagaimana Yesus mengalami semua itu, dan juga pakai mata yang kedua untuk melihat bagaimana dengan orang yang ada di sekitar Yesus, ya. Jadi sebelum kita melihat penderitaan Yesus, kita mau melihat apa yang terjadi di antara kepada orang yang dia di sekitar dia. Jadi pada awal Markus 14 kita melihat ada dua ayat yang mengatakan bahwa ada para pemimpin agama yang merencanakan untuk membunuh Yesus. Mereka mau cari kesempatan untuk menangkap dia, untuk menguji dia, mencobai dia. Jadi dari awal kita melihat ada orang yang hanya kalau mereka pikirkan Yesus, mereka hanya mau kayak menguasai Yesus dengan rencananya sendiri. Terus ada kisah yang kedua, ada perikop yang kedua. Mungkin kita semua sudah tahu ini, ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus yang mengurapi dia dengan parfum atau minyak yang wangi, ya. Ini kisah yang sangat indah. Saya mungkin menguatkan semua hari ini untuk membaca Markus 14 secara penuh. Itu hanya 16 menit, ya. Saya sudah hitung. Jadi pasti ada 16 menit untuk membaca semuanya nanti. Jadi di sini kita melihat dari kejadian yang sangat indah ini ada seorang lain daripada kedua orang yang kita sudah lihat. Ada seorang yang dengan rela membayar harga apa aja untuk mengikut Yesus, untuk mengasihi Yesus. Dia menyerahkan masa depan dia untuk mengasihi Yesus. Itu yang terjadi sebenarnya di dalam kisah itu. Dia menyerahkan semuanya untuk mengasihi dan menghormati dan menghargai Yesus. Mungkin dia tidak tahu apa yang dia lakukan sebenarnya, tetapi Yesus kasih tahu, sebenarnya kamu mempersiapkan saya untuk dikuburkan, ya benar? Nanti. Jadi kita melihat orang yang mau menguasai Yesus, mau menangkap Yesus. Kita melihat seseorang yang mau mengasihi Yesus, mau membayar harga apa aja untuk mengikut Yesus, untuk menghormati dan mengasihi Yesus. Terus kita dikenalkan dengan kisah, ditunjukkan kisah yang ketiga tentang Yudas. Siapa tahu siapa Yudas? Pasti sudah familiar, ya, semua teman-teman di sini sudah tahu apa yang dia lakukan. Jadi secara singkat, Yudas mengkhianati Yesus. Ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa dia merencanakan yang sangat jahat kepada Yesus. Dia tidak hanya menolak Yesus, tetapi dia mengkhianati Yesus. Seorang yang sudah lama mengikut Yesus, tetapi menjadi kecewa dengan kejadian-kejadian atau rencana Tuhan yang tidak sesuai dengan rencana Yudas atau pikiran Yudas sendiri, sehingga dia mengkhianati Yesus. Tidak hanya menolak, tapi mengkhianati. Sepertinya ada 3 macam orang yang kita sudah lihat, ya. Sangat sedih ini. Dan terus ada 2 perikop lagi yang membawa kita ke dalam acara Paskah yang dirayakan oleh Yesus sama muridnya. Dan sebenarnya ini sangat singkat di kitab Markus, tetapi kita bisa melihat di Yohanes dan yang lain. Banyak yang terjadi di situ. Tuhan Yesus mempersiapkan muridnya untuk mengikuti dia, tetap mengikuti dia walaupun dia akan mati, menderita. Dan di sini juga kita ditunjukkan
cara perjamuan kudus yang sampai sekarang kita semua yang mengikuti Yesus masih lakukan untuk mengingat Dia, untuk merayakan Dia. Luar biasa. Dan di sini kita melihat mungkin semacam orang lain yang mengikuti Yesus, yang ada keinginan untuk tetap ikut Yesus, tetapi karena semuanya adalah manusia seperti kita semua di sini, manusia yang lemah, manusia yang ragu, manusia yang sangat gampang I don't know, sangat gampang untuk diganggu, untuk dibawa ke arah yang lain. Pokoknya kita manusia ya, murid-murid Yesus yang menjadi teladan buat kita untuk mengikuti Yesus, mereka juga lemah, mereka juga gagal. Jadi mulai di sini kita melihat Yesus yang Maha Tahu, Dia sudah kasih tahu ke mereka, kalian akan gagal, kalian akan ragu, kalian akan lari daripadaku. Nah, ini klip 5:6 membawa kita ke puncak dari semua kitab Markus, yang mulai di sini Markus 14 sampai akhir Markus 16. Bagaimana Yesus dikhianati, ditangkap, diadili, dibunuh, dan bangkit. Jadi hari ini seperti khotbah satu dari 3 khotbah yang lebih terkait ya. So, seri di dalam seri, di mana kita melihat apa yang terjadi kepada Yesus. Ya. Oke. Kita akan mulai melihat ke dalam kisah-kisah atau perikop-perikop berikutnya, mulai di Markus 14 ayat 26 sampai 31. So, terlalu panjang untuk pas ada di sini. Jadi saya membaca, tapi saya ajak semua untuk membaca dengan Alkitabnya. Jangan tidur, jangan main HP, jangan main games. Ya. Oke. Mulai di ayat 26. Kemudian mereka menyanyikan sebuah nyanyian pujian, dan sesudah itu mereka pergi ke Bukit Zaitun. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan lari meninggalkan aku, sebab dalam Alkitab tertulis, Allah akan membunuh gembalanya dan kawanan dombanya akan tercerai-berai. Tetapi setelah aku dibangkitkan kembali, aku akan pergi mendahului kalian ke Galilea." "Tidak," jawab Petrus. "Biar mereka semua meninggalkan Bapa, saya sekali-kali tidak." "Ingat," kata Yesus, "malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau 3 kali mengingkari aku." Petrus menjawab dengan tegas, "Biar saya harus mati bersama-sama dengan Bapa, sekali-kali saya tidak akan berkata bahwa saya tidak mengenal Bapa." Dan pengikut-pengikut yang lain berkata begitu juga. Kalau melihat dari mata apa yang terjadi dengan Yesus di sini bernubuat ya. Dia kasih tahu sebelumnya apa yang akan terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi sangat berat, sangat mengecewakan kita yang mungkin mau mengikuti Yesus ya. Apakah saya sama seperti Petrus akan mengingkari? Oke. Apa aja yang lagi? Apakah saya akan lakukan sama dengan itu? Kadang kita sama seperti Petrus, tidak sama sekali. Jadi di sini kita melihat Yesus, ya memangnya tahu sebelumnya apa yang akan terjadi. Tetapi luar biasa di sini melihat Yesus tidak hanya memberi kata-kata yang sulit, Dia menguatkan mereka juga. Sepertinya Dia bilang, "Kalian akan lari daripadaku.
Tetapi saya akan mengejar kalian. Saya akan bangkit dan akan mengejar kalian semua. Saya akan menemukan kalian. Saya akan menguatkan kalian, mengumpulkan kalian lagi. Jadi semua yang akan terjadi, yang jahat, yang sulit, yang mengecewakan, akan diperbarui waktu saya bangkit. Nah, ingat ini, tetap ingat ini karena nanti kita akan melihat semua ini terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Terus kita melihat ke dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42. Mari kita membaca bersama. Dan ini apa yang terjadi di dalam Taman Getsemani ya. Mari kita membaca. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Taman Getsemani. Saya masukkan taman itu supaya jelas. Dan Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi berdoa." Lalu Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi bersama-sama dengan dia. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. "Hatiku sedih sekali," kata Yesus kepada mereka. "Rasanya seperti mau mati saja. Tinggallah di sini dan berjagalah." Yesus pergi lebih jauh sedikit, lalu tersungkur ke tanah dan berdoa. Dalam doanya, ia minta kalau boleh, ia tidak usah mengalami saat penderitaan itu. "Bapa, ya Bapa," katanya, "tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Bapa. Angkatlah penderitaan ini daripadaku. Hanya janganlah mengikuti kemauanku, melainkan kemauan Bapa." Sesudah itu Yesus kembali dan mendapati pengikutnya sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Simon, tidurkah engkau? Hanya 1 jam saja engkau tidak dapat berjaga-jaga?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian tidak mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah." Sekali lagi Yesus pergi berdoa dengan mengucapkan kata-kata yang sama. Sesudah itu ia kembali lagi kepada pengikut-pengikutnya dan mendapati mereka masih juga tidur karena mereka terlalu mengantuk. Maka mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepada Yesus. Ketika Yesus kembali kepada mereka untuk ketiga kalinya, ia berkata, "Masihkah kalian tidur dan istirahat? Cukuplah. Sudah sampai waktunya Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Lihat, orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ya, maaf panjang ya. Pernah saudara bertanya, mengapa Taman Getsemani itu untuk momen ini? Ada taman lain di Alkitab ya. Siapa tahu ada taman lain di Alkitab yang diceritakan. Mungkin taman yang pertama itu apa? Taman Eden. Apa yang terjadi di sana? Apa? Ya, sejarah manusia dimulai di sebuah taman. Dosa dan kegagalan manusia juga dimulai di sebuah taman. Dan sebenarnya kita tahu dari bagian-bagian lain di Alkitab bahwa pada akhir zaman akan ada taman baru, namanya Taman Kota Yerusalem, yang akan diberikan, atau ya, aku susah jelaskan. Tapi di antara taman pertama dan taman yang pada akhir zaman, ada taman di antaranya, namanya Taman Getsemani. Di Taman Eden, Adam yang pertama dikalahkan oleh dosa. Dan dia lari dari hadapan Allah. Dia melawan kehendak Allah. Dan oleh karena itu kita semua melawan kehendak Allah. Kita semua melakukan dosa. Kita semua mengikuti keinginan diri kita sendiri daripada keinginan Allah.
Tetapi di Taman Getsemani ini, kita melihat Yesus mengalahkan dosa, baik di dalam dirinya sendiri maupun bagi seluruh umat manusia. Di sini Yesus yang bisa dibilang adalah Adam kedua, dia mempersembahkan dirinya kepada Bapa untuk menjalankan kehendak Bapa. Menarik ya? Tidak kebetulan semua yang terjadi di kisah-kisah ini. Tidak kebetulan Yesus datang kepada taman itu. Tidak kebetulan juga semua kejadian ini terjadi pada hari Paskah. Sebenarnya kita semua tahu bahwa Paskah itu acara Kristennya yang dimana kita merayakan kebangkitan Yesus. Tetapi Paskah itu kata yang sebelum dipakai oleh orang Kristen itu adalah acara itu yang menyimbolkan, yang merayakan apa yang terjadi untuk orang Yahudi waktu di Mesir. Waktu Tuhan melewati semua orang yang pasang darah anak domba di pintunya, anak sulung tidak dibunuh, sama seperti semua orang di Mesir yang mengalami itu. Jadi tidak kebetulan semua ini terjadi pada waktu itu juga. Yesus adalah anak domba itu. Darahnya ditumpahkan untuk semua dosa kita, supaya Allah sendiri melewati kita. Di sini Yesus sendiri bergumul di dalam doa. Dia bergumul secara emosional dan rohani di momen ini. Dia tahu apa yang harus terjadi dan dia menunjukkan kepada kita sebagai manusia bagaimana mengatasi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengatasi apa yang diwariskan dari Adam pertama. Dia tunduk kepada Bapa. Bukan kehendakku, terjadilah kehendakmu Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan Yesus menderita tentang semua dosa manusia, menderita tentang apa yang akan terjadi. Dia sebagai manusia akan merasakan rasa sakit yang terjadi setiap kali dia dipukul. Dia menderita sebagai orang yang mengalami kesepian, dia mengalami dia tidak pengerti saya tanya dia tadi waktu saya dengan ini disalahpahami. Aku bisa ambil banyak waktu tentang ini, semua yang Tuhan Yesus menderita di situ, yang sebenarnya sama dengan yang kita bisa menderita. Bagaimana kita menderita di dalam kehidupan ini. Dan dia tunjuk kepada kita, dia menjadi teladan kepada kita bagaimana mengatasi semua itu. Dengan berdoa, dengan tetap bersama Tuhan, dengan datang kepada Tuhan dengan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan minta tolong dari dia. Tapi tidak hanya datang kepada Tuhan dan coba untuk tetap sempurna terhadap dia, tetapi jujur kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan. Oke. Lanjut ya. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Sementara Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, seorang dari ke-12 pengikutnya itu. Bersama-sama dengan dia datang juga banyak orang yang membawa pedang dan pentungan. Mereka diutus oleh imam-imam kepala, guru-guru agama dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Si pengkhianat sudah menentukan suatu tanda bagi mereka. Orang yang saya cium, katanya kepada mereka, dialah orangnya. Tangkap dia dan bawa dia dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu Yudas datang,
Ia langsung pergi kepada Yesus dan berkata, "Bapak Guru." Kemudian ia mencium Yesus. Lalu orang-orang yang datang bersama-sama dengan Yudas itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Tapi salah seorang yang berada di situ mencabut pedangnya dan memarang hamba imam agung sampai putus telinganya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apakah aku ini penjahat sampai kalian datang dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku? Setiap hari aku mengajar di rumah Tuhan di depan kalian, dan kalian tidak menangkap aku. Tetapi memang sudah seharusnya begitu, supaya terjadilah apa yang tertulis dalam Alkitab." Semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Seorang Buddha yang hanya memakai sehelai kain untuk menutupi badannya mengikut Yesus. Orang-orang mau menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya itu lalu lari dengan telanjang. Ya, aneh ya, bagian terakhir itu. Jadi apa yang terjadi di sini? Pada malam itu, waktu yang sangat gelap, kejadian yang seharusnya tidak boleh dilakukan terjadi kepada Yesus. Mereka datang pada malam untuk menangkap dia. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau ini terjadi pada siang hari, pasti semua orang yang ada di Yerusalem nanti mereka marah, mereka tidak menerima hal itu. Dengan sangat jahat mereka datang pada malam, menyembunyikan semua itu. Dan di sini juga mulai terjadi semua yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya. Murid-muridnya lari dengan takut, lari dengan pasti penuh kekecewaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini Tuhan, ini Mesias yang seharusnya menguasai semua orang itu. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi kepada Yesus, tapi juga melihat apa yang terjadi kepada muridnya, apa yang mereka rasakan. Bagaimana dengan kita sekarang yang mendengarkan ini? Apa respons kita terhadap apa yang terjadi kepada Yesus? Nah, sudah lama kita tahu cerita ini bahwa dia bangkit, jadi mungkin kita melihat ini dan ya, gak apa-apa. Dia sudah menang, dia sudah mengatasi semua. Oke, kita lanjut. Hanya sedikit lagi. Mulai di ayat 53. Yesus dibawa ke rumah imam agung. Di sana semua imam kepala, pemimpin Yahudi dan guru agama sedang berkumpul. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke dalam halaman rumah imam agung. Di sana ia duduk menghangatkan badan dekat api bersama-sama dengan pengawal-pengawal. Imam-imam kepala dan segenap mahkamah agama berusaha mendapatkan bukti-bukti yang menyalahkan Yesus supaya dapat menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Tetapi mereka tidak mendapat satu bukti pun. Banyak saksi yang dipanggil untuk memberi kesaksian palsu terhadap Yesus, tetapi kesaksian mereka bertentangan satu sama lain. Lalu beberapa saksi berdiri dan memberi kesaksian palsu ini tentang Yesus. Kami mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan rumah Allah ini yang dibuat oleh manusia, dan setelah 3 hari aku akan membangun yang lain yang bukan buatan manusia." Tapi kesaksian orang-orang itu pun bertentangan satu sama lain. Maka imam agung berdiri di hadapan mereka semua dan bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau tidak menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadamu?" Tetapi Yesus diam saja, ia tidak menjawab sama sekali. Lalu imam agung itu bertanya sekali lagi kepadanya, "Apakah engkau Raja Penyelamat, Anak Allah Maha Kudus?"
Akulah dia, jawab Yesus. Dan kamu semua akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang dalam awan dari langit. Maka Imam Agung menyobek pakaiannya dan berkata, tidak perlu lagi saksi. Kalian telah mendengar sendiri kata-katanya yang menghujat Allah. Sekarang apa keputusanmu? Mereka semuanya memutuskan bahwa Yesus bersalah dan patut dihukum mati. Lalu beberapa orang mulai meludahi Yesus dan mereka menutup matanya dengan memukul dia. Lalu berkata, coba tebak siapa yang memukulmu? Pengawal-pengawal juga turut menampar Yesus. Yesus diadili secara tidak adil, difitnah dan akhirnya dihukum mati karena mengakui diri sebagai Mesias dan Anak Allah. Sebenarnya dia kayak mengutip dari Daniel pasal 7. Dan Imam Agung itu langsung tahu apa artinya Yesus, apa maksudnya Yesus. Kemarin saya bicara sama seorang dari agama lain yang bilang bahwa tidak, Yesus tidak dibunuh, bukan dia yang disalibkan. Kenapa dia disalibkan? Tetapi saya tanya ke dia, ada orang yang disalibkan, ada orang yang dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Karena dia juga bilang Yesus tidak pernah sama sekali mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Saya bilang, kenapa mereka membunuh dia? Karena di sini jelas kepada semua orang di sekitar dia pada waktu itu. Seharusnya jelas sekarang juga. Ya, dia mengakui diri sebagai anak Allah. Dia tidak membela diri, menegaskan identitasnya dan kesetiaannya kepada Bapa. Ini adalah momen kunci yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Luar biasa bagaimana dia tidak membela diri ya. Sepertinya dia bisa membela diri. Dia tahu semua yang dia pernah katakan. Dia tahu semua yang pernah dia melakukan. Dia tahu bahwa semua yang mereka lakukan kepada dia illegal. Tidak pantas, tidak boleh lakukan itu. Tetapi dia tetap berdiam. Menarik ya. Saya mau membaca salah satu firman lain, tapi sebelumnya ada kutipan lain yang menyimpulkan semua ini. Sulit untuk menjadi lemah lembut ketika dituduh secara tidak benar. Lemah lembut ketika diinterogasi dengan kasar. Lemah lembut ketika musuh yang licik sedang mengintai. Lemah lembut ketika merasakan sakit akibat pukulan kejam yang memalukan pengadilan. Anda telah mendengar tentang kesabaran Ayub, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kesabaran Yesus. Kagumi kesabarannya, tetapi jangan berhenti pada kekaguman. Tiru teladannya. Ya Roh Allah, bahkan dengan Kristus sebagai teladan, kita tidak akan belajar kelemah lembutan kecuali Engkau mengajari kami. Dan bahkan dengan Engkau sebagai guru, kita tidak akan mempelajarinya kecuali kita memikul kuknya dan belajar darinya. Karena hanya di kakinya dan di bawah penggurapan ilahi itu, kita akan menjadi lemah lembut dan rendah hati. Dan dengan demikian menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Nah, kalau saya membaca itu, saya teringat salah satu firman lain yang sebenarnya ditulis ratusan tahun sebelum kejadian ini. Semua yang terjadi kepada Yesus tidak kebetulan. Itu sudah dijanjikan. Jadi kita melihat kejadian ini dan melihat sangat jahat semua ini. Bagaimana semua ini bisa terjadi, dan kita sampai marah, sampai kecewa, sampai
bisa melihat ketidakadilan itu, dan seharusnya kita merasakan semuanya. Tapi ada kabar baik juga, karena semuanya itu kehendak Allah, supaya kita semua bisa dibebaskan dari dosa. Saya mau membaca ini dan kita akan bersama-sama respon kepada semua yang kita baca. Ini dari Yesaya, mulai di 50 sampai seluruh pasal 53. Dan ini sebenarnya panjang, tapi saya mau mengundang semua untuk mungkin tutup mata dan bayangkan semua yang kita sudah belajar tentang Yesus selama ini. Izinkan diri untuk masuk ke dalam penderitaan Yesus. Izinkan diri untuk bayangkan semua yang terjadi. Ini tertulis ratusan tahun sebelum Yesus datang. Tuhan berkata, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan disanjung dan ditinggikan. Dahulu banyak orang terkejut melihat dia. Rupanya dirusak sehingga tidak seperti manusia lagi. Tapi sekarang banyak bangsa dibuatnya heran. Raja-raja membisu karena tercengang. Mereka akan melihat dan mengerti yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Bangsa itu menjawab, siapa percaya akan apa yang telah kami dengar? Kepada siapa telah dinyatakan kuasa Tuhan? Tuhan menghendaki hambanya itu seperti tunas yang tumbuh di tanah yang gersang. Tak ada yang indah padanya untuk kita pandang. Tak ada yang menarik untuk kita inginkan. Kita menghina dan menjauhi dia, orang yang penuh sengsara dan biasa menanggung kesakitan. Tak seorang pun mau memandang dia, dan kita pun tidak mengindahkan dia. Sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dideritanya. Padahal kita menyangka penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita, dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Ia diperlakukan dengan kejam, tapi menanggungnya dengan sabar. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian atau induk domba yang dicukur bulunya. Ia ditahan dan diadili, lalu digiring dan dihukum mati. Tak ada yang peduli akan nasibnya. Ia mati karena dosa bangsa kita. Ia dikuburkan bersama orang jahat. Makamnya dia di tengah-tengah orang kaya, walaupun ia tak pernah melakukan kejahatan dan tak pernah menipu. Tuhan menghendaki bahwa ia menderita dan menyerahkan diri sebagai kurban penghapus dosa. Maka ia akan panjang umur dan melihat keturunannya melalui dia, kehendak Tuhan akan terlaksana. Karena itu Tuhan berkata, sesudah menderita sengsara, ia akan bahagia dan puas. Hambaku itu yang menyenangkan hatiku, telah menanggung hukuman orang banyak. Demi dia aku akan mengampuni mereka. Dengan rela ia menyerahkan hidupnya dan masuk bilangan orang jahat. Ia memikul dosa orang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni. Maka kuberi dia orang banyak sebagai hadiah, dan ia mendapat bagian bersama orang-orang benar.
penderitaan yang seharusnya kita semua mengalami. Hukum mati yang sebenarnya kita semua seharusnya terjadi kepada kita semua. Nah, pada awal saya membaca firman dan saya kembali kepada firman itu sekarang. Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Jadi hubungan yang baik itu datang dari Allah dan berdasarkan percaya kepada Kristus Yesus. Saya harap kedua hal ini menjadi keinginan kita semua. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Bagus ya, kita semua mau itu. Mau mengalami kuasanya yang menghidupkan Dia kembali. Kuasa atas dosa, kuasa untuk menyembuhkan orang lain, kuasa untuk melakukan banyak hal yang luar biasa di kehidupan ini ya. Kita semua mau itu. Itu seru, itu menyenangkan. Tetapi jalan untuk masuk ke kuasa itu adalah yang kedua ini. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematian. Sebagai muridnya Yesus, kita harus ekspektasi untuk menderita. Kita tidak lebih baik daripada Dia. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana saya bisa masuk ke dalam penderitaan Yesus? Mungkin saya tidak pernah atau tidak akan dibawa ke depan kepala-kepala agama, diadili dengan tidak baik. Tapi sudah kita lihat melalui semua ini, banyak cara bagaimana Yesus menderita. Dia ditolak, Dia dikhianati, Dia mengalami salah pahami. Gak tahu kenapa itu sangat sulit, supaya saya merasakan itu sekarang. Jadi mungkin teman-teman kayak, ya saya mau bersekutu sama Yesus di dalam penderitaannya. Tapi saya mungkin tidak disalibkan, saya tidak dipukul oleh orang. Jauh lebih dari itu. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam penderitaan Yesus? Dan sebenarnya aku percaya kita semua sudah menderita banyak, tapi mungkin belum izinkan Yesus masuk ke dalam penderitaan itu. Yesus yang paling menderita, seorang yang paling menderita di dunia ini, seorang manusia yang mengalami hal yang paling jahat. Kita mungkin percaya bahwa Yesus tidak bisa masuk ke dalam hal-hal itu bersama dengan kita. Tapi itu bohongan besar dari iblis. Saya percaya itu respons kita hari ini, untuk membawa penderitaan kita kepada Yesus yang menderita, pada Yesus yang menjadi hamba Tuhan yang menderita. Satu lagi kutipan saya membaca dan saya berdoa kita respon bersama. Tidak ada yang lebih suci daripada Yesus, Tuhan kita. Oleh karena itu, penderitaan yang Dia tanggung ketika Dia menyerahkan dirinya sebagai korban bagi kita juga suci. Dan demikian kita seharusnya tetap bersamanya dalam penderitaan. Kesedihannya memiliki pengaruh yang paling menyucikan atas semua orang yang merenungkannya dengan kasih dan iman. Saya yakin bahwa jika kita lebih banyak hidup dengan terus merenungkan salib, dosa akan kehilangan kuasanya dan setiap anugerah akan berkembang di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendekat kepadanya dan bersekutu dengannya dalam penderitaannya, kita akan mengalami hidup yang penuh sukacita dan terobosan.
Salib adalah alat suci yang dengannya kita berperang melawan dosa sampai dosa itu dihancurkan sepenuhnya. Mari kita semua bangkit berdiri. Minggu lagi kita akan lanjut melihat kematian Yesus, kayu salib. Tapi sekarang mau kita mulai merenungkan bagaimana dia menderita, apa yang dia menerima dari manusia lain, dan bagaimana itu berdampak kepada kita yang juga menderita. Tuhan, terima kasih atas semua ini yang seharusnya tidak terjadi, hal-hal yang jahat yang Engkau Yesus menerima dari orang lain, supaya dosa-dosa kami bisa dihancurkan. Tuhan, kami sudah melihat beberapa macam orang di kitab ini, di pasal ini. Orang yang menolak-Mu Tuhan, orang yang mau menguasai-Mu Tuhan, orang yang menjadi kecewa dengan-Mu Tuhan, juga orang yang memberi apa aja kepadamu, yang mengasihi-Mu, menghormati-Mu Tuhan. Dan kami minta supaya Engkau membentuk kami, Engkau membuat kami menjadi orang seperti itu, yang mengasihi-Mu, yang membayar harga apapun untuk mengikuti-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mau, bisa dan mau masuk ke dalam penderitaan kami. Dan mau memulihkan kami, mau bersekutu dengan kami di dalam hal-hal seperti itu. Tidak ada satu hal di dunia ini yang manusia bisa mengalami yang Engkau tidak pernah mengalami dulu dan mengatasi dulu. Mengampunilah kami Tuhan yang tidak membawa semua kepadamu, yang membiarkan kekecewaan di dunia ini menjauhi kami daripadamu. Tuhan, kami bersama-sama bertobat. Dan memandang-Mu lagi sekarang Tuhan. Kami mau melihat-Mu, Tuhan Yesus, di dalam ruangan ini. Kami mau berjumpa dengan Engkau, Tuhan Yesus, di sini Tuhan. Saya nggak tahu caranya, tapi saya mengajak semua untuk datang kepada Yesus, membawa semua kepada Yesus, duduk di kaki Yesus sekarang. Biarkan Dia berbicara.